Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2651, Perjalanan ke Alam Terpesona, 1. Charlie dan Vico memimpin kelompok itu ke The Enchanted Realm bertahun-tahun setelah kepergian Minos ke Zocaro. Saat mereka melintasi distorsi spasial di hadapan mereka, kedua penguasa level 108 itu melihat orang-orang dari pasukan dunia itu yang diposisikan di sekitar distorsi spasial tersebut untuk mengendalikan arus masuk dan keluar. Galaksi The Enchanted Realm tidak lagi berperang. Konflik sebelumnya telah berakhir sebelum kepergian Minos dan rakyatnya. Meskipun demikian, pasukan dari planet tersebut masih ditempatkan di sana, meskipun galaksi tersebut saat ini dalam keadaan damai. Hanya beberapa dekade berlalu bagi Vico dan Charlie, tetapi bagi pasukan lokal, lebih dari 500 tahun telah berlalu sejak Minos dan yang lainnya meninggalkan planet itu menuju Zocaro. Meski waktu telah berlalu begitu lama, begitu mereka tiba di sana, Vico dan Charlie dikenali saat mereka memperkenalkan diri. Melihat simbol yang mereka berdua bawa, para penguasa tingkat menengah di sekitar mengizinkan kelompok itu lewat. 534 tahun, ya, aku tidak menyangka waktu yang begitu lama telah berlalu. Vico mendesah, karena telah mengabaikan fakta penting ini. Alam ajaib merupakan tempat dengan distorsi waktu paling besar di galaksi, sehingga waktu berlalu dengan cepat di tempat ini. Lelaki yang telah bergabung dengan mereka untuk membimbing mereka ke sekte yang ingin mereka tuju mengangguk dan berkata, "Setelah Anda pergi, banyak hal berubah, senior. Galaksi telah kembali ke stabilitasnya yang biasa dan kita belum melihat konflik tingkat tinggi selama lebih dari 400 tahun. Baguslah, apakah para pemimpin kalian masih sama seperti dulu?" tanya Charlie sementara yang lain menyaksikan dalam diam, terbang menuju tujuan di mana mereka bermaksud menghabiskan beberapa dekade berikutnya. "Ya, mereka pasti ingin menyambutmu," kata lelaki di level 109, memimpin kelompok itu menuju kekuatan utama dunia ini. Dia ragu sejenak, lalu bertanya, "Ngomong-ngomong, ku dengar salah satu penduduk asli kita ikut denganmu ke Zocaro. Bagaimana kabarnya?" Pria ini tidak mengenal Grisdy, tetapi rumor tentang bergabungnya dia ke kelompok Minos telah menyebar antar generasi selama lebih dari 500 tahun. "Aku tidak bisa memberitahumu situasinya saat ini, tapi sebelum kita meninggalkan guild, Grisdy baik-baik saja, selevel dengan kita. Jika tidak ada hal tragis yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, sekarang dia seharusnya lebih kuat dari kita, mungkin di level 109. Saat Grisdy pergi, dia berada di level 106. Mengingat dia hanya menghabiskan beberapa dekade vitalitasnya untuk mencapai itu, ini sungguh mengesankan. "Hebat," kata pria yang membimbing mereka, tidak salah paham dengan kecepatan kultivasi Grisdy. Menurut informasi yang ia miliki, waktu berlalu 10 kali lebih lambat di Zocaro. Jadi Grisdy hanya akan berkultivasi selama sekitar 53 tahun untuk mencapai level 109, kecepatan kultivasi yang menakutkan. Karena Zocaro berada di dunia yang tingkatannya lebih tinggi daripada The Enchanted Realm, kemajuannya pasti jauh lebih mengesankan. "Berapa lama para senior berencana untuk tinggal di dunia kita? Apakah Anda akan membawa orang lain dari planet ini ke Zocaro? Kita hanya akan tinggal selama beberapa dekade." Vico menjawab sambil tersenyum mendengar pertanyaan kedua dari penduduk lokal ini. "Untuk pertanyaanmu yang lain, kita lihat saja nanti. Tergantung apa yang akan kita dapatkan selama berada di sini, hehe." Jadi mereka melanjutkan perjalanan, menemui salah satu penduduk setempat yang terkuat. Kali ini, dengan galaksi yang damai dan banyak prajurit yang menghormati Minos dan mereka memimpin planet ini, mereka tidak akan menghadapi banyak kesulitan seperti terakhir kali mereka berada di dunia ini. Puluhan tahun ke depan yang akan mereka habiskan di The Enchanted Realm akan jauh lebih baik bagi setiap orang dalam kelompok, dengan kesempatan untuk pemberdayaan dan risiko yang terkendali. Karena itu, waktu akan berlalu dengan cara yang berbeda bagi mereka. Mereka akan segera terlibat dalam kultivasi pengasingan dan merasakan efek dari periode kultivasi yang panjang di dunia yang kuat. Dalam sekejap mata, 49 tahun telah berlalu sejak kelompok Vico dan Charlie tiba di The Enchanted Realm. Waktu telah berlalu bagi tim dari alam spiritual dan hampir semua orang telah menyelesaikan kultivasi atau percobaan kultivasi mereka. Sebagian besar dari mereka telah berkumpul lagi dalam persiapan untuk meninggalkan planet ini. Selama tahun-tahun ini, kelompok yang terdiri dari 20 orang dari dunia spiritual, ditambah beberapa orang yang telah bergabung dengan mereka dalam perjalanan ini, telah berpisah. Beberapa telah membentuk tim dan berangkat untuk menjelajahi planet ini dan berbagai peluangnya bersama penduduk asli setempat. Yang lainnya telah pergi sendiri untuk mencari peluang mereka sendiri, seperti Julian dan Naga. Hanya sedikit dari mereka yang tetap tinggal untuk berkultivasi dalam pengasingan selama seluruh periode tersebut, tetapi Lizzie dan Zoe telah memilih alternatif ini. Lizzie, saudara perempuan Peter, telah memulai perjalanan bersama Vico dan yang lainnya di level 85.
Ketika mereka mencapai The Enchanted Realm, di level 87, dia telah menghabiskan hampir 40 tahun hanya untuk fokus pada kultivasi. Dalam 9 tahun lainnya, dia telah melakukan hal-hal lain seperti berlatih dan mengenal planet ini, diselingi dengan sesi kultivasinya, tentu saja. Setelah 4 dekade berkultivasi, dia telah memperoleh 10 kemajuan level, mencapai level 97 beberapa hari yang lalu, ketika dia mengakhiri pengasingannya untuk menunggu waktu keberangkatan kelompoknya. Di sampingnya, di markas besar kekuatan terbesar di planet ini, Zo, sepupu Gloria, telah melakukan sesuatu yang mirip dengan Lizzie, tetapi telah mencapai peningkatan yang lebih signifikan. Yakni mencapai level 100. Sekarang keduanya bersama di sebuah taman besar tempat Talia, Ivy, dan Sibylle baru saja tiba dari perjalanan mereka. Ketiga wanita ini telah melakukan perjalanan bersama melintasi The Enchanted Realm, berpetualang dan bertani di luar markas besar sekaligus tempat pertemuan mereka. Kakak perempuan Ruth, Talia, telah mencapai level 102 selama periode ini, sementara Sibylle saat ini berada pada level 104, sementara Ivy adalah yang terlemah dari ketiganya, karena hanya mencapai level 101. Saat melihat dua wanita termuda di kelompok mereka, Talia dan dua temannya mendekati mereka dengan senyuman di wajah mereka. Kau tampak baik-baik saja, hehehe. Apakah kau menikmati tahun-tahunmu di sini? Tanya Talia sambil mengenakan pakaian yang diperolehnya di planet ini dari hasil perburuannya bersama teman-temannya. Sibylle dan Ivy juga memiliki barang-barang yang menarik perhatian di sekitar pakaian mereka, dengan mantel bulu, kalung, dan gelang yang memancarkan fluktuasi spiritual dari para korbannya. Mereka telah berburu dan menghadapi lawan yang mematikan selama bertahun-tahun. Meskipun mereka mendapat perlindungan dari pasukan lokal, mereka juga rela menyerahkan sebagian hak mereka di daerah-daerah terpencil tertentu, di mana mereka mengambil kesempatan untuk menantang batas-batas mereka dan tumbuh di tengah pertempuran. Kau terlihat jauh lebih baik dari kami, komentar Zo, bertanya-tanya apakah dia telah membuat keputusan yang tepat untuk tinggal dan berkultivasi di kantor pusat. Namun Lizzie yakin dengan keputusannya, karena dia bukan tipe orang yang suka menempatkan dirinya dalam bahaya yang tidak perlu. Dia adalah seorang administrator, jadi kekuasaannya lebih membantunya untuk memberikan dukungan birokrasi kepada atasannya dan hidup lebih lama. Dia berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Ganti topik, apa kau sudah mendengar kabar dari Naga dan Gorgon? Mereka berpisah dari kita hampir 47 tahun yang lalu dan tidak pernah terdengar kabarnya lagi sejak itu. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2652, Perjalanan ke Alam Terpesona, 2. Oh, mereka menghilang, tanya Ivy dengan nada yang berbeda karena ia sangat gembira bisa bertemu kembali dengan teman-temannya setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Talia juga mengubah ekspresinya, bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah pada sebagian kelompok. Yah, mereka bukan orang yang dikenal karena keterampilan komunikasinya, jadi mungkin mereka tidur di suatu tempat setelah mengambil risiko. Lizzie mengoreksi nada bicaranya, berusaha tidak terdengar seperti menyiratkan bahwa sesuatu telah terjadi, meskipun itu mungkin saja. Mengatakan mereka hilang agak berlebihan. Tapi kami sudah lama tidak berhubungan dengan mereka. Begitu ya, kuharap tidak terjadi apa-apa. Mereka berdua termasuk yang terkuat di kelompok ini. Sibylle bergumam sambil memikirkan dua orang yang jauh lebih kuat dari mereka saat mereka terpisah dari kelompok beberapa dekade lalu. Senior Charlie dan Senior Vico tidak melakukan apapun untuk mencari tahu di mana mereka berada, tanya Talia. So menjawab, Senior Vico sedang menyendiri dan seharusnya baru bangun saat waktunya bagi kita untuk berangkat ke Zocaro. Sedangkan Senior Charlie, dia bermaksud mengejar mereka dalam 6 bulan jika mereka belum kembali saat itu. Charlie dan Vico berhasil meningkatkan kultivasi mereka sekali dalam 50 tahun tersebut, setelah mencapai level 109. Namun karena fondasi kultivasi mereka solid dan The Enchanted Realm lebih lemah dari Zocaro, mereka baru berada di awal level 109. Bagaimana dengan yang lainnya? Berapa banyak dari kita yang ada di kantor pusat sekarang? Lizzie berkata, para senior Oswald, Elliot, Nicole, dan Angelica ada di markas. Mengenai yang lainnya, kami mendapat kabar bahwa Starclaw, Joan, dan Maida akan kembali dalam 2 minggu lagi. Yang lainnya akan segera datang. Dari nama-nama yang disebutkan, semuanya telah melewati tahap ke-10 dan mencapai tahap ke-11, menjadi penguasa. Oswald telah mencapai level 104 bulan lalu, sementara orang tua Abby, Elliot, dan Nicole, masing-masing berada pada level 101 dan 100. Angelica, Bibi Minos, naik ke level 102, 2 level di bawah kultivasi Starclaw saat ini, tetapi kultivasinya sama dengan Maida dan Joan West. Aku tak sabar bertemu kalian lagi, kata Talia sambil mengepalkan tinjunya dan tersenyum lagi. Kami mendengar kabar tentang Senior Aurae saat kami bepergian. Dia telah mencapai level 105, melampaui beberapa rekan kami yang pernah melewati sini bersama Minos di masa lalu. Aurae adalah peri yang sangat berbakat.
Bukanlah suatu kebetulan bahwa ia telah menjadi salah satu dari 3 makhluk terkuat di dunia spiritual selama berabad-abad sebelum Minos muncul, dan telah maju ke tahap ke-11 tanpa bantuannya. Dengan mampu berkultivasi di tempat yang jauh di atas kekuatannya, dia telah membuka potensinya yang dibatasi oleh dunia spiritual dan naik ke tingkat berikutnya. Kecepatan kultivasinya begitu baik sehingga beberapa penduduk setempat membandingkannya dengan Minos, dan pemimpin The Enchanted Realm sendiri telah memujinya berkali-kali selama bertahun-tahun. Kami juga mendengarnya, kata Lizzie dengan kilatan rasa hormat di matanya. Sementara mereka berbicara, Davi dan seorang anggota keluarga kerajaan Lusmite memasuki kota tempat markas besar kelompok itu dan tempat pertemuan mereka. Akhirnya kita kembali, kata rival lama Minos yang saat ini berada di level 103. Rekannya, level 104, berhenti sejenak untuk melihat tempat yang terakhir kali mereka lewati 10 tahun lalu. Kita masih punya waktu 7 bulan sebelum berangkat ke Zocaro. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya teman Davi. Kita akan menjual sebagian sumber daya yang telah kita kumpulkan dan membeli senjata serta kebutuhan pokok lainnya. Kita bisa mengasingkan diri selama 5 bulan di kota ini, Davi mengusulkan sambil berjalan menuju area perdagangan setempat. Sementara itu, 2 orang non-pribumi dunia spiritual yang telah bergabung dengan mereka di galaksi The Adaman Land telah kembali ke kota selama berhari-hari menunggu keberangkatan kelompok itu. Salah satu dari mereka berada di level 104 dan yang lainnya di level 105, karena mereka lebih menikmati perjalanan dibandingkan banyak penduduk asli dunia spiritual. Mengingat mereka berasal dari planet yang batasnya adalah level 102 dan bukan hanya level 100. Bahkan tanpa mendapat banyak dukungan dari kekuatan lokal di dunia itu dalam beberapa dekade terakhir, mereka telah tumbuh dengan nyaman. Saat mereka meninggalkan gedung untuk para petani di kota besar ini, mereka melihat Julian keluar dari toko sumber daya pertanian. Julian saat ini berada di level 104, hampir mencapai level 105. Setelah kembali ke kota, ia mengumpulkan sumber daya tidak hanya untuk beberapa bulan terakhir di planet ini, tetapi juga untuk perjalanan ke Zocaro. Rencananya adalah meninjau Minos dan yang lainnya di Armans dengan kultivasi level 105. Nanti aku minta tips pada Charlie, pikir Julian dalam hati saat ia berjalan kembali ke markas. Sudah waktunya kembali ke kelompok, kata salah satu dari 2 alien dari kelompok Vico. Sebentar lagi semua orang akan berkumpul untuk berangkat ke Zocaro. Rekannya mengangguk setuju, segera mengikuti jalan yang sama dengan Julian. Sementara itu, Charlie bersama Audrey, Ibu Isabella, beserta penguasa level 114 di belakang pasukan tempat mereka tinggal. Audrey saat ini berada di level 101, sekarang berdiri diam di samping Charlie sementara pemimpin lokal berbicara kepada wanita berambut biru ini. Senior Charlie, aku punya berita tentang 2 temanmu yang hilang, tapi aku khawatir kau harus pindah jika ingin menemui mereka, kata penguasa level 114 di depan 2 wanita manusia itu. Audrey memandangi wajah jelek alien itu, sambil teringat pada sang naga dan Gorgon yang sudah lama tidak terdengar kabarnya. Di mana mereka? Tanya Charlie serius. Gorgon itu tidak perlu kau khawatirkan. Dia tampaknya telah menghabiskan waktu menyendiri dan sedang dalam perjalanan kembali ke sini saat ini. Kekuatannya telah mencapai level 104 dan dia akan tiba di sini sebentar lagi. Namun, naga itu berada dalam situasi yang lebih rumit. Ia telah tidur di salah satu hutan paling berbahaya di duniaku. Ia tertidur lelap dan aku khawatir membangunkannya tidak akan mudah. Kau mungkin harus mengganggu kultivasinya jika kau ingin membawanya ke Zocaro. Dia berbicara sedikit lagi, memberi tahu Charlie lokasi naga saat ini, yang juga berada di level 104, berusaha naik ke level 105. Charlie mendesah, memahami apa yang harus dilakukannya. Audrey, beritahu yang lain bahwa aku akan pergi sebentar, tetapi aku akan kembali sebelum kita berangkat. Baiklah. Audrey tetap tinggal bersama tetua level 114, sementara wanita berambut biru itu sudah jauh. Apakah senior Charlie dapat membawanya kembali, tetua? Orang tua di puncak tahap ke-11 itu mendesah. Mungkin, tapi dia harus melawannya. Makhluk seperti naga itu tidak bisa diganggu tidurnya begitu saja. Tapi bagaimanapun, semuanya akan baik-baik saja. Sang penguasa itu pun menghilang setelah perkataannya. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2653, waktunya pergi. Beberapa hari kemudian, Charlie berada di tengah hutan lebat The Enchanted Realm, bepergian sendirian untuk mencari tempat yang ditunjukkan oleh pemimpin sekte tempat kelompoknya tinggal. Setelah perjalanan panjang, dia sudah cukup dekat dengan tempat di mana naga kelompok itu seharusnya berkultivasi dalam tidurnya. Beruntung baginya, dia membawa simbol pemimpin dunia ini, karena tanpa itu, bepergian melewati area ini akan berbahaya bahkan bagi seorang penguasa level 109 seperti dia. Bahkan jika kultivasinya jauh lebih dalam daripada makhluk-makhluk dengan level yang sama di dunia ini, dia paling-paling hanya bisa dibandingkan dengan penguasa lokal level 111 dan 112.
Namun, di hutan tempat dia berada ini, ada makhluk-makhluk dengan level 113 yang cukup untuk mengalahkannya dengan mudah. Tetapi dia tidak memasuki wilayah makhluk kuat tersebut dan terus terbang di atas area tersebut untuk mencari teman satu kelompoknya. Setelah beberapa waktu mencari, dia merasakan sensasi yang familiar dan terbang menuju sebidang tanah yang tertutup hutan, dekat gunung besar, dengan beberapa gua yang begitu besar, sehingga bahkan naga pun bisa memasukinya. Di daerah itu, ia memasuki salah satu gua dan segera melihat naga bersisik merah tua sedang tidur dalam wujud binatang, meringkuk di salah satu sudut gua, yang mampu menampung seluruh desa. "Sikok, bangun!" Charlie memanggil nama makhluk itu, suaranya diperkaya oleh kekuatannya, memancarkan gelombang dingin ke sekelilingnya. Tanah membentuk lapisan es kecil, yang dengan cepat mencapai makhluk bersisik dan besar yang sedang tidur. Kelopak mata besar naga itu bergetar, tetapi dia tidak terbangun. "Bangun!" ulang Charlie, kali ini dia mendapatkan apa yang diinginkannya, dengan naga yang membuka matanya lebar-lebar untuk menatapnya. Namun tidak seperti orangnya yang biasanya memperlakukan dia dan Viko dengan rasa hormat yang tinggi, Sikok menatapnya dengan kebencian yang mendalam. Merasa kultivasinya tidak stabil saat dia sudah begitu dekat untuk maju. Hanya dalam 1 tahun lagi, dia bisa mencapai level 105. "Charlie," dia membuka mulutnya, mengeluarkan napasnya yang sangat panas dan sulit ditahan. Sebagian es di sekitarnya mencair, sedangkan cakarnya menajam, mencuat semakin jauh dari tubuhnya, sedangkan gigi-giginya yang ganas juga terlihat di mulutnya. Dia bisa mengenali senior yang sangat dia hormati karena kekuatannya yang luar biasa. Namun, dia tidak bisa menahan amarahnya karena dibangunkan dengan cara yang begitu mengganggu. Bukan saja ia kehilangan kondisi spiritual yang dimilikinya, tetapi ia juga harus menghabiskan waktu berbulan-bulan, atau bertahun-tahun, untuk memulihkan diri dari gangguan spiritual yang baru saja dideritanya akibat dibangunkan dengan cara seperti itu. Charlie tahu dia tidak mungkin bisa berunding dengan makhluk yang sedang marah, meskipun makhluk di depannya sangat berpengalaman dan rasional hampir sepanjang waktu. "Kalau kamu sudah tenang, kita akan bicara." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia bergerak, mengejutkan Sikok dengan muncul lebih dekat kepadanya sambil memukul wajahnya. Sebuah tangan es dan energi terbentuk di depan tangan Charlie, dengan cepat menjadi sebesar kepala naga. Dia menyerangnya tanpa ampun, menggunakan kekuatan yang mampu membunuh makhluk biasa level 106 di dunia ini untuk menekannya ke dinding. Sikok hanya berlevel 104, tetapi dia adalah naga yang kuat. Dia tidak akan mati karena serangan ini, tetapi dia akan terluka cukup parah hingga kehilangan kesadaran di hadapannya. Saat seluruh gua berguncang, Sikok merasakan dirinya menutup matanya saat dia mengutuk wanita berambut biru itu, memperhatikan sekelilingnya menjadi lebih gelap saat tangan es itu berangsur-angsur menghilang. Untungnya, dia memiliki kultivasi level 104 yang stabil seperti makhluk-makhluk di dunia ini. Jika dia berkultivasi hingga level itu di Zocaro, aku akan mengalami kesulitan. Charlie mendesah saat melihatnya pingsan. Setelah selesai, dia menggunakan satu tangannya untuk menyelimuti makhluk itu dengan energi spiritualnya, sebelum menarik tubuh Sikok yang tidak sadarkan diri. "Kau akan membalas budiku karena telah membuatku mengasuhmu, Sikok," gumamnya sambil terbang, melakukannya dengan perlahan, mengingat berat makhluk itu yang luar biasa. Untungnya, dia punya banyak energi dan stamina spiritual. Bahkan dengan kecepatan rendah, dia akan bisa terbang dalam beberapa minggu antara posisi saat ini dan tempat di mana teman-temannya bersiap meninggalkan The Enchanted Realm. Beberapa minggu kemudian, Viko meninggalkan tempat pengasingannya, dengan senyum puas di wajahnya. "Saatnya pergi, kita sudah melakukan semua yang kita inginkan di dunia ini," pikirnya sambil menilai kekuatannya, membayangkan bahwa sebentar lagi 50 tahun sejak dia berjanji kepada Minos bahwa dia akan tinggal di The Enchanted Realm. Saat dia memikirkan perjalanan ke depannya, penguasa level 114 di balik sekte ini muncul di depan ruang kultivasi yang baru saja ditinggalkan Viko. "Senior Viko, kau sudah selesai," kata lelaki yang ditemui Minos beberapa tahun lalu. Bagaimana kabar yang lain? Apakah semua orang sudah ada di sekte? Aku berniat untuk pergi secepatnya sekarang setelah aku menyelesaikan pengasinganku," kata manusia pirang ini, berjalan di samping pemimpin setempat. Selain Charlie dan Sikok, semua orang sudah ada di sekte ini. Namun, mereka berdua akan segera kembali. "Aku mendengar rumor bahwa dia akan membawanya ke sini," kata ahli itu sambil tersenyum. Viko tahu tentang hilangnya Sikok, jadi dia tidak mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. "Bagaimana dengan orang-orangmu? Kami bisa membawa 2 orang dari kalian bersama kami." Penguasa level 114 mengangguk, setelah berbicara dengan Charlie dan Viko tentang hal ini sebelumnya. "Kami telah memilih 2 orang untuk menemanimu. Salah satunya berada di level 110 dan yang lainnya di level 111. Kuharap mereka dapat membantumu dalam perjalanan dan kemudian berguna di Zocaro." Terakhir kali, Minos setuju untuk mengambil Grisdi,
tetapi dunia ini sedang dalam masalah besar dan dia tidak bisa membiarkan spesialis terkuat pergi. Namun, sekarang, banyak hal telah berubah, dengan munculnya spesialis baru dan yang lama semakin kuat. Dalam konteks The Enchanted Realm saat ini, masuk akal untuk mengirim dua penguasa yang kuat untuk tetap berada di bawah sayap Minos dan mungkin menghasilkan peluang bagi planet itu di masa mendatang. Dengan keduanya, kita tidak akan lagi bergantung pada Minos di masa mendatang dan mereka akan dapat datang dan pergi dari planet kita sementara lebih banyak orang akan pergi ke Zocaro dengan aman. Pemimpin setempat ini berpikir dalam hati, dia tidak bermaksud memutuskan aliansinya dengan Minos, tetapi dia juga tidak ingin bergantung padanya. Adalah baik bahwa orang-orangnya sendiri dapat membantu planet ini. Kapan kau akan pergi ke Zocaro? Dengan levelmu, sayang sekali kau tinggal di sini. Vico tidak mau repot-repot mendengar nama dua teman tambahan yang akan segera dimilikinya. Siapa yang tahu di masa depan, kata si spesialis berbulu dengan riang. Sekarang belum waktunya, tapi aku pasti akan berusaha di masa depan. Kamu masih harus melindungi orang-orangmu. Vico memahami sisi cerita pria ini ketika dia akhirnya meninggalkan gedung tempatnya berada dan melihat bayangan besar di langit. Sambil mendongak bersama Sovereign level 114, dia melihat Charlie dan Sikok kembali di markas. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2654, awal perjalanan melalui Okia. Saat Vico melihat ke arah Charlie dan Sikok, mereka melihat rekan terkuat kelompok itu. Charlie menghela napas lega, melihat mereka akhirnya bisa meninggalkan planet ini untuk kembali ke Zocaro. Sikok tampak sedih, karena telah menerima banyak pukulan dari Charlie selama perjalanan ke sini. Dia telah dipukul 3 kali agar tenang dan menyadari bahwa jika Charlie tidak membangunkannya, dia akan tertinggal dan kehilangan kesempatan untuk pergi ke Zocaro. Itu akan sangat buruk baginya, karena, meskipun ia telah banyak berkembang dalam 50 tahun terakhir, ia sudah merasa sulit untuk maju secara lokal. Sekalipun dia mengerti gerakannya, dia mengalami beberapa luka, rasa sakit dan nyeri di sana-sini saat dia terbang di samping wanita yang tegas ini. Penguasa level 114 itu melihat memar hitam di sekitar tubuh naga itu dan memahami situasi orang ini. Namun, dia hanya tertawa, tidak mengomentari masalah itu. Aku senang kau sudah selesai mengasingkan diri. Kapan kita bisa pergi? Apakah semua orang sudah ada di sini? Tanya Charlie sambil mendekati Vico dan pemimpin setempat. Bisakah kita berangkat besok? Vico menatap Sovereign level 114 dengan ragu. Tentu saja, anak buahku sudah siap dan kelompokmu juga sudah siap. Katanya sambil menganggukkan kepala. Jika kau benar-benar bertekad, aku bisa melakukan persiapan. Sementara itu, temuilah anggota kelompokmu yang lain. Kami berterima kasih kepada senior. Ucap Charlie dan Vico sementara Sikok membuat gerakan tangan yang sudah dalam wujud humanoidnya. Mereka berpisah sambil mengirimkan sinyal untuk mengundang rekan-rekannya agar datang. Saatnya berangkat ke Zocaro. Aku penasaran bagaimana keadaan Minos. Sikok teringat orang itu, membayangkan bahwa manusia ini bahkan lebih kuat daripada Charlie dan Vico. Tak lama kemudian, ke-24 orang rekan satu grup mereka, tidak termasuk 2 orang penduduk asli The Enchanted Realm yang akan bergabung, akan bertemu guna membicarakan kepergian mereka yang akan segera terjadi. Sudah waktunya bagi semua orang untuk mempersiapkan perjalanan terakhir mereka ke Zocaro. Setelah pertemuan kelompok, waktu berlalu dan 26 orang berangkat dari The Enchanted Realm. Melakukan perjalanan ke stasiun tempat mereka akan menaiki pesawat ruang angkasa untuk membawa mereka ke bulan buatan. Di sana, mereka akan menghabiskan beberapa bulan menunggu transportasi, sebelum memulai bagian paling berbahaya dari perjalanan luar angkasa ke Zocaro. Tetapi kelompok mereka jauh lebih kuat daripada sebelumnya dan memiliki banyak metode untuk menangani masalah yang mungkin mengganggu mereka. Selama beberapa tahun berikutnya, mereka akan terus berkultivasi, berlatih, dan bertarung melawan lawan, hingga mereka mencapai bulan buatan, suatu tempat yang jauh lebih unggul dari alam ajaib. Di bulan buatan, mereka akan membutuhkan waktu hampir 2 tahun penuh untuk mencapai pulau yang terhubung dengan struktur buatan tersebut. Mengingat banyaknya anggota dalam kelompok tersebut, waktu tempuh akan jauh lebih lama daripada interval waktu yang dibutuhkan Minos dalam perjalanannya melintasi bulan buatan. Namun kelompok itu akhirnya akan memasuki Zocaro, tempat mereka akan menghabiskan 6 bulan lagi di pulau terpencil itu, sebelum menghadapi laut berbahaya di depannya. Menggunakan kru yang sudah dikenal oleh rekan-rekan Minos. Perjalanan ini akan lebih berbahaya daripada perjalanan luar angkasa selama bertahun-tahun, tetapi dengan kru yang berpengalaman dan kuat, mereka akan mencapai ujung utara Okia dengan selamat. Pada hari ini, tepat 60 tahun bagi mereka sejak mereka meninggalkan dunia spiritual dan tanah adaman, kelompok itu menginjakkan kaki di Okia, kota paling utara di benua itu. Sebelum berpindah ke wilayah tengah, khususnya Examire, mereka harus berhenti sejenak untuk memperoleh informasi dan agar beberapa anggota kelompok dapat melanjutkan perjalanan lagi. Setelah 3 bulan setelah tiba di Okia,
rombongan bersiap berangkat ke Examire. Vico dan Charlie telah mendapatkan semua informasi yang mereka inginkan di kota tempat mereka berada dan mengingat waktu yang mereka habiskan di Zocaro, kultivasi semua orang telah stabil sesuai standar planet ini. Meskipun beberapa di antara mereka belum naik level sejak meninggalkan The Enchanted Realm, mereka jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Namun hari-hari terakhir kelompok ini di kota di utara jauh ini dihabiskan dengan menunggu 3 orang memanfaatkan peluang untuk maju. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Sikok telah memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh Charlie, memperkuat basis kultivasinya dan sekarang menyelesaikan kemajuannya ke level 105. Sementara itu, di luar ruang kultivasi tempat dia berada, Lizzie baru saja keluar dari pengasingannya setelah mencapai level 100. Selain dia, Zoe juga membuat sedikit kemajuan, naik 1 tingkat. Jika tidak, mereka semua membutuhkan sedikit waktu lagi untuk peningkatan level, meskipun beberapa sudah mendekati puncak level mereka. Tentunya banyak di antara mereka yang akan meningkat sebelum mencapai Examire. Namun, hanya Sikok yang masih bisa melakukannya di kota ini. Setelah berminggu-minggu berkultivasi dalam pengasingan, auranya meningkat, dan dia membuka matanya, memasuki rentang tengah tahap ke-11. Saat dia meninggalkan tempat kultivasinya, dia bertemu dengan Vico, yang sedang menunggunya untuk memimpin anggota kelompok lainnya menuju wilayah tengah. Selamat atas kemajuanmu. Sekarang saatnya untuk pergi. Ikuti aku. Pria pirang itu berkata kepada naga dalam bentuk humanoid, dengan rambut merah gelap yang panjang. Sikok mengikuti di belakang Vico dengan lancar, bersemangat untuk menguji kekuatannya di dunia yang kuat ini. Sudah berapa lama Minos dan yang lainnya tidak bertemu, Vico? Tanya Sikok dalam perjalanan menuju kelompok lainnya. Sulit untuk menentukannya. Kami telah melewati beberapa area yang memiliki lintasan waktu yang berbeda. Misalnya, 2 tahun yang kami habiskan di antara dunia spiritual dan tanah adaman pasti sudah 8 tahun bagi rekan-rekan kami di Zocaro. Sementara itu, 50 tahun di alam terpesona kira-kira 5 tahun. Kami melakukan perjalanan melalui luar angkasa selama sekitar 12 tahun, jika mempertimbangkan perjalanan pulang pergi. Suatu periode yang entah berapa lama tepatnya telah berlalu bagi rekan-rekan kami di dunia ini. Kami juga menghabiskan sekitar 5 tahun menunggu di pos-pos pemberhentian dan melakukan perjalanan melalui Okia selama 3 tahun. Jika mempertimbangkan 3 tahun perjalanan yang akan kami tempuh, saya kira jawaban yang Anda cari adalah antara 36 dan 55 tahun. Begitu ya? Jadi, Minos seharusnya berada di level berapa sekarang? Vico tersenyum sambil menatap naga itu. Mungkin level 110. Mengenai kekuatannya, kurasa kita tidak akan pernah bisa mengimbanginya. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2655, akhir dari pengasingan Minos. Setelah 31 tahun mengasingkan diri, Minos meninggalkan guanya di Pulau Terapung Armans. Sore ini, tepat saat ia menjadwalkan akhir kultivasinya, ia meninggalkan gua keluarganya bersama istri-istrinya, masing-masing dari mereka berada pada tingkat yang baru. Abby dan Gloria berada pada level yang sama yaitu 110, sedangkan Ruth telah mencapai level 111, 1 level di bawah suaminya yang sudah berada di tengah level 112. Hasil dari pengasingan mereka selama lebih dari 30 tahun jauh lebih signifikan daripada yang awalnya mereka duga. Dengan masing-masing dari mereka memanfaatkan kemungkinan menggunakan distorsi temporal kekuatan Minos demi keuntungan mereka. Apakah saudara-saudara kita akan datang hari ini? Tanya Abby dengan nada gembira, menyadari bahwa Minos telah meramalkan masa depan dan menentukan dari situ. Kapan akhir pengasingan mereka akan terjadi? Mereka seharusnya tiba di Examire hari ini. Ucap Minos sambil tersenyum, sambil berjalan menuju pintu keluar markas. Jenderal Minos, senang bertemu Anda lagi, kata seorang perwira yang berjaga di sekitar pintu keluar serikat. Mau ke kota? Ya, aku punya sekelompok sahabat yang akan datang ke sini. Aku akan menjemput mereka, kata Minos kepada orang-orang di sana, menjelaskan bahwa orang-orang yang akan segera datang ke tempat ini adalah sahabat-sahabatnya. Semua orang dalam postingan ini memahami pesannya, menjadi lebih memperhatikan kata-kata dan perilaku mereka mulai sekarang. Di antara penjaga itu ada seorang anggota faksi Minos, yang diperintahkan Ruth untuk mengirim pesan kepada kerabat mereka. Kendrick dan yang lainnya sedang mengurus urusan keluarga dan serikat, jadi mereka pastinya berada di daerah dalam kota. Mereka berempat dengan mudah meninggalkan markas, masing-masing dari mereka sudah memiliki posisi yang sangat bagus di guild untuk datang dan pergi dengan mudah. Mereka turun dari pulau itu ke Examire dengan lift transportasi instan, segera tiba di area pintu masuk Armans, tempat seorang perwira senior berdiri berjaga di permukaan kota. Jenderal, pria yang berjaga di area itu berdiri ketika melihat Minos dan Abby, juga menyapa perwira senior Ruth dan Gloria. Ruth dan Gloria belum sesenior rekan-rekan mereka. Namun, itu bukan masalah bagi mereka. Mereka berdua berada di bawah tanggung jawab Minos dalam kaitannya dengan sayap ekspansionis serikat,
sehingga mereka dapat datang dan pergi bersamanya kemanapun ia memutuskan. Minos dan para wanitanya hanya mengangguk kepada pria itu sebelum berjalan melewati kota. Melewati jalan-jalan ramai tempat beberapa penguasa tingkat menengah dan tinggi menyambut mereka dalam perjalanan menuju salah satu pintu masuk kota. Setelah pertempuran dalam mempertahankan Examire dan Armans, para pemimpin setempat mengetahui tentang Minos dan keluarganya, yang membuat mereka terkenal di kota itu. Beberapa alien setempat telah diselamatkan oleh strategi mereka dan kini sangat menghormati mereka. Keempatnya tiba di tempat Minos berhenti di depan halaman rumput dan tersenyum lebar. Mereka akan tiba sebentar lagi. Ruth, Abby dan Gloria merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat saat mereka melihat hutan di kejauhan, terutama langit. Di mana mereka membayangkan kelompok yang dipimpin oleh Vico dan Charlie akan datang. Sayangnya, Rowan dan Sarah tidak ikut bersama mereka, kata Minos, Ruth dan Gloria, ibu dari keduanya. Mereka berdua menatapnya, kehilangan sebagian senyumnya. Ia berkata, mari kita tunggu dan dengarkan kabar dari mereka. Saya rasa ada alasan bagus untuk itu. Minos merasa bahwa pertemuan ini akan berdampak positif, jadi ia tidak khawatir tentang kemungkinan dibalik ketidakhadiran anak-anaknya. Segera setelah dia berbicara dan kedua wanita itu mengalihkan pandangan mereka ke depan lagi, sekelompok yang berjumlah 26 orang muncul di cakrawala. Keempat manusia di depan pintu masuk Examire segera melihat beberapa wajah yang dikenalnya, bukan hanya Vico dan Charlie, tetapi juga Oswald, Zoe, Talia, Aurae, Elliot, Nicole, Starclaw, Angelica. Singkatnya, semua sahabat tertua mereka di dunia spiritual. Orang tua Ruth dan Gloria tidak hadir, sesuatu yang tidak mereka duga. Hal ini membuat mereka berteori tentang apa yang melatar belakangi ketidakhadiran orang tua dan anak-anak mereka dalam kelompok ini. Vico dan Charlie melihat Minos dan wanita-wanita itu lalu menyipitkan mata, terutama menatap Minos, yang kini memiliki aura level 112 yang kuat. Minos telah meningkat 5 tingkat secara luar biasa sejak terakhir kali mereka bertemu. Tidak dapat dipercaya, kecepatan kultivasinya tampaknya tidak melambat, bahkan pada level tinggi tahap ke-12. Vico berpikir dengan takjub, tetapi dia tidak tahu bahwa, pada saat itu, usia biologis tubuh Minos telah melampaui 2000 tahun, walaupun dia pada kenyataannya hanya mengalami lebih dari 1000 tahun. Dengan kemampuan ilahiyahnya, dia telah menggunakannya untuk mempercepat kecepatan kultivasinya sambil menghabiskan vitalitasnya. Situasinya sama dengan yang dialami istri-istrinya, yang telah membaik setelah merasakan kekuatannya saat menyendiri. Sementara mereka berdua memikirkan tentang kehebatan kultivasi Minos dan para wanita itu, para anggota kelompok mereka tak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dengan kegembiraan di mata mereka. Kecuali keempat orang non-pribumi dunia spiritual, semua orang di sana tersenyum gembira, mengenali Minos, bahkan dengan semua perubahan yang telah dialaminya. Vico dan Charlie juga mengenalinya, karena tidak ada orang lain yang begitu dekat dengan Ruth, Gloria, dan Abby. Namun penampilan Minos sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya, dengan rambut putih panjang, mata emas, dan 6 sayap berkumpul di punggungnya. Ukuran tubuhnya juga mengejutkan, dan auranya tidak lagi menyerupai manusia. Naga level 105 dalam kelompok itu menyadari hal ini dengan mudah saat dia menyipitkan matanya, merasa lebih rendah diri terhadap Minos daripada saat mereka berada di dunia spiritual. Adapun yang lainnya, mereka dipenuhi keraguan. Sebagian merasa aneh karena Minos sudah banyak berubah, tetapi yakin bahwa itu memang dia dan bahwa dia belum berhenti menjadi orang yang mereka kenal. Minos melangkah maju saat melihat kelompok itu mendarat beberapa meter dari mereka, membuka tangannya sambil tersenyum. Semuanya, selamat datang di Examire. Aku yakin kalian punya banyak pertanyaan, kami juga. Tapi kita akan bicara lebih banyak saat bergabung dengan guild. Untuk saat ini, ikutlah denganku. Aku ingin mendaftarkan kalian di Armans. Dengan kata-kata Minos, yang masih memiliki suara yang sama seperti sebelumnya, dengan hanya sedikit perbedaan terkait kekuatannya, kelompok itu mengikuti di belakangnya, menuju pintu masuk guild. Meskipun dia telah meminta mereka untuk menyimpan pertanyaan mereka sendiri, Oswald tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri di samping cucunya dan berbicara kepada Minos. Bagaimana kabar anak-anak? Apakah ada yang salah sejak Vico dan Charlie pergi? Vico dan Charlie, serta Aurae dan Sikok, berdiri lebih dekat ke Minos dan istri-istrinya saat mereka berjalan menuju Serikat. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2656, selamat datang di guild. Minos memandang kakeknya, yang saat ini berada di level 105, sama seperti naga Sikok, satu level di bawah penduduk asli dunia spiritual terkuat dalam kelompok ini, Aurae, level 106. Mereka baik-baik saja, aku sudah menyendiri selama 3 dekade dan baru keluar dari guaku sore ini. Jadi aku tidak tahu persis bagaimana keadaan mereka, tetapi mereka jelas baik-baik saja. Perang yang dimulai sebelum Vico dan Charlie pergi sudah berakhir, dan Serikat telah memperoleh banyak keuntungan sejak saat itu.
Sekarang faksi kita bahkan punya Supremes yang siap sedia, imbuh Abby sembari melihat ke arah dua Sovereign level 109. Luar biasa, aku tidak menyangka banyak hal akan berubah selama bertahun-tahun, kata Charlie, karena dia tidak bisa berhenti membayangkan seperti apa tahun-tahun itu. Saat dia merasakan level teman-temannya, dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk baginya dan Vico karena meninggalkan planet ini selama periode itu. Di satu sisi, akan sangat menguntungkan bagi mereka untuk berada di Zocaro selama periode itu, tetapi di sisi lain, akan sangat berbahaya. Peluang tidak datang tanpa risiko yang sepadan. Senang mendengarnya. Rowan dan Sarah tidak datang karena mereka sudah punya anak sendiri, kata Oswald sambil menatap Minos sambil tersenyum. Sekarang kamu punya 2 cucu, haha. Putra Kila dan Rowan bernama Raiden, dan putra George dan Sarah bernama Noah. Minos hampir berhenti bergerak ketika mendengar ini, terkejut dengan berita tersebut. Gloria dan Ruth bahkan lebih bahagia mendengarnya, penasaran tentang cucu pertama mereka. Namun di luar rasa ingin tahu dan kebahagiaan untuk anak-anak mereka. Mereka mengerti mengapa Rowan dan Sarah tidak datang, dan membayangkan bahwa ini juga menjadi alasan orang tua mereka tidak ikut dalam rombongan. Apakah itu sebabnya mereka tidak ikut denganmu? Minos bertanya kepada kakeknya. Ya, banyak anggota keluarga yang ragu untuk datang ke Zocaro bersama kami dan meninggalkan anak-anak kecil tanpa dukungan. Mereka telah memutuskan bahwa mereka hanya akan datang ke sini ketika Noah dan Raiden dapat melindungi diri mereka sendiri dengan kekuatan mereka sendiri, jelas Oswald. Baguslah. Gloria tidak melihat masalah, meskipun itu berarti dia butuh waktu lebih lama untuk bertemu cucunya. Ngomong-ngomong, apakah dunia spiritual dan tanah adaman berjalan dengan baik? Oswald menggelengkan kepalanya dengan yakin. Ya, kedua dunia itu damai, tumbuh dan memulihkan apa yang hilang dalam perang dunia. Suatu hari nanti, aku akan kembali untuk melihat nasib apa yang akan menimpa mereka. Mereka memasuki serikat, tiba di area di mana anggota inti Armand sudah menunggu, seperti yang diperintahkan Minos saat dia mengasingkan diri. Semuanya, ikuti tes masuk rekan-rekanku dan daftarkan mereka sebagai rekrutan. Saat mereka siap, bawa mereka ke kantorku di area Dewan. Minos memerintahkan para perwira di sana. Ya, Jenderal Minos, ucap orang-orang itu sambil memberi isyarat panjang lebar, menarik perhatian Vico dan Charlie, tetapi juga yang lainnya. Vico bertanya, Jenderal, banyak hal telah berubah sejak kalian pergi. Kalian perlu waktu 1 atau 2 hari untuk menyesuaikan diri dengan semuanya, kata Ruth pelan kepada Vico dan Charlie. Minos memerintahkan mereka berdua. Sementara mereka mengikuti ujian dan mendaftar di serikat, kalian berdua harus pergi ke balai arsip dan mengatur posisi kalian di serikat. Kita akan membicarakan semuanya setelah semua orang tenang. Keduanya mengangguk saat mereka menuju kota. Minos tetap tinggal selama semenit lagi bersama para wanitanya, sambil melihat ke arah stafnya. Ia berkata, kita lihat saja nanti. Untuk saat ini, ikuti instruksi petugas dan kemudian kita semua akan berkumpul untuk berbicara. Kelompok itu tidak menimbulkan masalah, menerima situasi tersebut, meskipun mereka semua ingin tahu tentang subjek yang berbeda-beda. Minos dan istri-istrinya meninggalkan kelompok itu, menuju Dewan Serikat, di mana anggota faksi lainnya seharusnya sudah menerima pengumuman dan menunggunya. Tak lama kemudian, Minos dan istri-istrinya sudah berada di kediaman mereka di Dewan, di mana Kendrick, Lily, Holly, dan para anggota penting faksi lainnya juga sudah berkumpul di area tersebut. Mereka semua telah meningkatkan kultivasi mereka sekali dalam beberapa dekade terakhir, mencapai level 107, 108, dan 109. Namun, bahkan robot Otis telah meningkatkan kultivasinya dan mencapai level 110, level yang sama dengan 4 manusia dalam kelompok itu. Kini lebih dari 15 orang berada di aula kediaman Minos, berbicara dengan suara keras dan riang, setelah mendengar dari dia dan istri-istrinya tentang kedatangan kelompok itu. Kendrick dan saudara perempuannya sangat gembira saat mengetahui bahwa Rowan sudah menjadi ayah, dan Sarah baru saja melahirkan pewaris pertamanya. Mereka tidak dapat menahan rasa ingin tahu tentang planet asal mereka, menantikan hari ketika mereka dapat bertemu kembali dengan mereka berdua. Mereka menunggu di kediaman ini sembari mengobrol di antara mereka sendiri. Charlie dan Vico segera bergabung dalam kelompok itu dan mendengar dari beberapa teman mereka tentang hal-hal yang telah terjadi selama beberapa dekade terakhir. Perang melawan tambang Firestone sangat berbahaya, dan serikat tersebut telah berjuang, kendati semua bantuan telah diberikan Minos dan Abby. Vico mengambil kesempatan sebelum percakapan dengan para pendatang baru dari dunia spiritual dan memberikan Minos benda berisi kutukan yang dia bawa ke sini. Seperti yang kau minta, inilah kutukan lama dari Albano, kata lelaki berambut pirang itu sambil melewati bola dunia tempat makhluk berlevel absolut 99 itu berada. Minos mengambil benda itu dan melihat makhluk di dalamnya. Ia berterima kasih kepada Vico dan berbicara dalam hati kepada kutukan itu. Tidak menarik bagimu untuk meninggalkan artefak ini begitu saja. Namun, dalam waktu tidak lebih dari 3 hari,
aku akan membantumu mendapatkan tubuh yang tahan terhadap tempat lain selain tempat yang telah menjadi rumahmu selama ini. Mungkin saja kau akan menjadi lebih kuat setelah itu. Kalau begitu aku akan menantikannya, kata makhluk itu kepada Minos. Setelah menyadari bahwa tempat yang ditinggalinya menyimpan banyak kesempatan untuknya. Saat Minos tersenyum mendengar kutukan Albano, kelompok Oswald akhirnya bergabung dengan mereka saat memasuki kawasan dewan itu. Ia mengangkat gelas minumannya ketika sebagian keluarganya berkumpul kembali, berpelukan dan saling menyapa, dan sudah menawarkan minuman kepada para pendatang baru. Teman-temanku, kita bersatu kembali setelah bertahun-tahun berpisah. Minos memulai. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2657, percakapan dengan pendatang baru, 1. Saat ia melihat keluarga dan teman-temannya, Minos mulai menjawab beberapa pertanyaan. Banyak dari kalian pasti punya pertanyaan. Ada hal-hal yang akan kita bicarakan mulai sekarang. Kita punya waktu untuk membicarakan semuanya. Tapi kalian harus tahu bahwa, selain menjadi lebih kuat, kita tidak mengubah siapa diri kita atau tujuan kita. Aku telah mengalami beberapa transformasi karena kesempatan yang diberikan oleh naga ilahi dan serapim kepadaku, dan aku juga telah banyak berkembang di Zocaro. Namun, aku masih sama seperti sebelumnya, meskipun penampilannya berbeda. Para pendatang baru mendengarkannya dalam diam, kagum dengan kesempatannya berhubungan dengan naga dan serafim. Sikok membenarkan kecurigaannya, merasa bahwa Minos kini menjadi sosok yang lebih patut dihormati dan diikuti. Dan, dari sudut pandangnya, orang berambut putih ini tidak kalah dari naganya. Aku tak sabar mendengar tentang naga-naga suci ini, pikir Sikok dalam hati, saat ia mencium bau naga di tubuh Kendrick, Lily, dan Holly. Namun, itu bukan bau ketiganya, melainkan bau naga mereka. Folly, Odys, dan Irgim tidak ada di kediaman Minos, tetapi masing-masing dari mereka telah tumbuh dengan baik selama beberapa dekade terakhir, mencapai antara akhir tahap ke-8 dan awal tahap ke-9. Oswald membuka mulutnya setelah mendengar ucapan Minos. Jadi begitulah, ya, saat itu kekuatanmu sudah mirip dengan naga dan kemudian kau punya sayap. Kalau dipikir-pikir, evolusi ini memang sudah diduga. Aku hanya tidak menyangka kau akan tumbuh secepat ini selama bertahun-tahun. Minos berkata kepada kakeknya, kemampuan ilahiku, temporal sense, membantuku mengendalikan perjalanan waktu dan mendistorsi waktu dan ruang. Dengan menggunakannya, aku telah berkultivasi dalam pengasingan 7 kali lebih lama daripada mereka yang tidak merasakan efek kemampuanku terhadap perjalanan waktu. Dengan kata lain, 100 tahun kultivasi bagi orang normal setara dengan sekitar 700 tahun kultivasi bagi Minos. Ruth melengkapi penjelasan suaminya, menjernihkan keraguan semua orang tentang bagaimana dia dan istrinya bisa tumbuh begitu cepat. Vico dan Charlie mendesah, mengingat apa yang dikatakannya dan merasa sedikit lega. Minos bisa menggunakan hal seperti itu pada orang lain, sehingga mereka juga bisa tumbuh cepat di masa depan. Vico kemudian berkata, jadi begitulah. Sekarang aku mengerti kekuatanmu saat ini. Tapi bagaimana dengan perang? Kalau perang sudah berakhir, apa rencanamu? Apakah kau masih akan pergi ke Uzira? Ya, kami akan pergi dalam waktu kurang dari 40 tahun. Minos berkata sambil menatap Vico dan kemudian pada teman-temannya di sana. Itulah sebabnya kalian harus beradaptasi dengan cepat dengan Zocaro dan Armans. Kami tidak akan bisa membantu dalam waktu lama. Bagaimana dengan Uzira? Vico dan Charlie tidak menyelidikinya selama perjalanan dan, sebagian besar waktu, kami berkultivasi untuk memperkuat diri. Talia melangkah maju, mendekati saudara perempuannya dan Minos. Ruth melangkah maju untuk suaminya dan menjawab, Uzira mirip dengan benua ilahi yang dulu kita kenal saat kita berada di benua tengah. Itu adalah tempat kemakmuran dan kesempatan yang berlimpah. Namun, tidak seperti kemudahan yang kita dapatkan untuk bepergian ke dunia spiritual, mencapai Uzira hampir mustahil bagi para penguasa. Oleh karena itu, risiko yang terlibat dalam perjalanan ini akan sangat tinggi. Tetapi apakah ada gunanya pergi ke sana? Tanya Aurae. Abby mengangguk setuju. Tentu saja. Kau akan tahu nanti. Tapi Uzira mungkin punya sumber daya yang sangat berharga, yang suatu hari nanti bisa membantu kita mendapatkan mayat celestial di pihak kita. Charlie tak kuasa menahan diri untuk membelalakkan matanya saat melangkah maju. Benarkah, celestial? Apakah itu yang terjadi setelah tahap Supreme? Tanya Julian, level 105. Mereka dan yang lainnya sudah tahu bahwa tahap ke-11 disebut berdaulat. Berikutnya adalah tahap ke-12, tertinggi. Namun, mereka masih belum membicarakan tentang tahap kultivasi ke-13. Minos membenarkan, ya, celestial adalah makhluk tingkat ke-13, salah satu yang terkuat di alam semesta. Ngomong-ngomong, dengan cairan hitam, kita punya peluang untuk memperoleh sarana untuk menciptakan celestial. Namun untuk itu, kita perlu pergi ke Uzira, karena tidak ada lagi sumber daya ini di Okia. Begitu ya, jadi kamu sudah mengembangkan eksperimen dengan cairan hitam itu dengan baik. Vico berkata dengan penuh minat.
Yang lain, yang tidak tahu banyak tentang hal itu, tersentak mendengar komentar itu, tetapi membayangkan bahwa cairan hitam ini adalah sesuatu yang berharga bagi faksi tersebut. Ya, kami telah meraih banyak keberhasilan dengan itu dan kami bahkan telah menghasilkan beberapa mayat Supreme, kata Abby puas. Aura teringat kekuatan wanita ini dan membayangkan bahwa, entah bagaimana, jari Abby terlibat. Minos menyimpulkan alasannya, karena itu, ditambah dengan beberapa kesepakatan bisnis dan aliansi yang telah kita buat selama beberapa dekade terakhir, kita akan meninggalkannya dalam waktu sekitar 40 tahun. Jadi, manfaatkan kehadiran kita dan bersiaplah untuk ketidakhadiran kita di masa mendatang. Kendrick mengangkat tangan kanannya dan berkata, saya akan tinggal dan membantu faksi ini. Dengan bantuan Anda, saya berharap dapat membangun faksi yang lebih kuat yang siap menerima lebih banyak perwakilan dunia spiritual di masa mendatang. Elliot dan Nicole menyukai apa yang mereka dengar, lebih memilih agar cucu mereka tidak mengambil risiko pergi ke Uzira bersama Minos. Namun bukan hanya Kendrick yang telah mengambil keputusan, Lily dan Holly juga berkomitmen untuk bertahan. Aku juga akan tinggal. Lily menatap neneknya, Audrey, level 102, yang ingin dia bantu dan balas budi atas masa kecilnya di dunia spiritual. Lily telah berniat untuk pergi bersama ayahnya. Tetapi dengan adanya nenek dari pihak ibunya di sana dan banyak rekan sedunianya yang rentan pada level mereka saat ini, kehadirannya di serikat akan menjadi lebih penting. Sebaliknya, Holly, kendati menginginkan hal yang sama, lebih ingin tahu tentang menyambut kerabatnya di masa mendatang dan terus bekerja keras untuk mencapai puncak di Armans. Minos mendengarkan keputusan anak-anaknya dan merasa puas. Ia lebih suka jika mereka tetap tinggal dan menunggu dia dan kelompoknya kembali. Tahun-tahun mendatang memang singkat, tetapi akan cukup lama bagi Anda untuk beradaptasi. Jadi, jangan khawatir tentang kepergian kami. Ini hanyalah langkah lain menuju pencapaian tujuan kami. Dengan kata-kata Minos, beberapa keraguan telah terjawab, tetapi masih banyak yang harus didiskusikan. Tak lama kemudian, lebih dari 40 orang yang berkumpul di kediaman Minos akan terlibat dalam percakapan yang lebih pribadi. Membicarakan pengalaman mereka di dunia spiritual dan mendengar apa yang dapat mereka harapkan dari awal mereka di Armans. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2658, Percakapan dengan Pendatang Baru, 2. Jadi semuanya baik-baik saja. Aku lega mendengar bahwa pasukan teman-teman kita di sini telah memberikan kontribusi yang sangat besar selama bertahun-tahun. Minos menatap kedua alien itu, anggota pasukan utama galaksi The Adaman Land. Oswald, Angelica, dan Starclaw mengangguk setuju, baru saja menceritakan kepadanya bagaimana dunia spiritual dan tanah Adaman telah berkembang selama bertahun-tahun sejak dia dan istrinya pergi. Kedua penguasa, yang saat ini berada di level 105, tersenyum pada Minos, bersyukur bahwa para pemimpin mereka telah diurus dan setia pada perjanjian yang telah mereka buat dengan manusia ini. Jika tidak, peradaban mereka pasti akan berakhir dengan pembalasan dendam oleh individu yang kuat ini. Saat itu Minos hanya seorang Grandmaster level 99 dan sudah bisa menakuti siapapun. Jadi seberapa kuatkah dia sekarang di level 112? Bersamaan dengan obrolan grup ini, kedua utusan dari The Enchanted Realm itu tak dapat menahan diri untuk mengingat rumor yang mereka dengar tentang Minos yang melewati planet mereka. Mereka tidak menyangka akan bertemu manusia sekuat itu, bahkan dengan distorsi temporal dunia mereka dalam kaitannya dengan Zocaro. Sekarang mereka berdua semakin menghormati Minos, karena menyadari bahwa mereka harus setia dan membantu dia dan ahli warisnya di masa mendatang. Sebanyak yang mereka rencanakan untuk membangun kekayaan dan suatu hari kembali ke planet mereka untuk memberi lebih banyak teman kesempatan datang ke Zocaro. Mereka tidak berniat untuk melawan Minos. Minos menyadari hal ini dan tidak akan membatasi satupun dari orang-orang ini. Jika mereka pergi suatu hari untuk membawa lebih banyak orang ke sini dari planet mereka, itu hanya akan menguntungkan faksinya sendiri. Minos dapat membayangkan bahwa, bahkan jika dia dan rakyatnya tidak mencoba, faksi tersebut akan tumbuh dan menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Yang dibutuhkan hanyalah Kendrick, Lily, dan Holly untuk memimpin dengan baik, dan masa depan akan terjamin. Hanya masalah waktu sebelum faksi tersebut memiliki lebih banyak jenderal dan mungkin suatu hari nanti seorang penatua di serikat. Saat dia berbicara dengan kelompok ini, Ruth, Abby, dan Gloria sedang bersama keluarga mereka. Abby mendengar dari orang tuanya tentang keadaan keluarga Miller sejak kepergian mereka, tetapi juga tentang situasi Sarah dan Rowan. Sementara itu, Gloria bersama Zoe, sepupunya, berbicara tentang keluarganya bersama Holly dan Ivy. Ruth mendengar tentang orang tuanya dari saudara perempuannya, menghela napas lega dan menyesal di saat yang sama. Senang mengetahui bahwa mereka baik-baik saja, dan bahwa mereka menjaga Rowan, juga Raiden. Namun, ia merasa sedih membayangkan bahwa, saat mereka akhirnya tiba di Okia, ia akan berada di Uzira. Minos tidak dapat memperkirakan kapan mereka akan kembali ke Okia,
tetapi mungkin saja hal itu akan terjadi dalam beberapa abad. Dengan demikian, mereka akan berada dalam waktu yang lama dari mereka yang tertinggal dan bahkan lebih lama lagi dari mereka yang tetap tinggal di dunia spiritual atau tanah adaman. Kau harus bersiap untuk membantu mereka saat aku tidak ada di sini. Sekuat apapun kita dan dalam posisi yang baik saat ini, Okia berbahaya, Talia. Ruth menasihati adiknya. Bahkan Minos tidak bisa bepergian begitu saja di benua ini tanpa mempertimbangkan bahayanya. Ingatlah itu, saya akan. Sementara itu, Kendrick berdiri di sekitar beberapa individu yang datang ke Zocaro melalui turnamen Champions. Ia takjub mendengar tentang turnamen yang berlangsung di dua dunia itu, membayangkan betapa hebatnya perlombaan itu. Baiklah, kami akan merencanakan kepulangan kalian ke dunia spiritual di masa mendatang. Untuk saat ini, kami akan membiarkan rekan-rekan kami yang tertinggal tumbuh sedikit dan bersiap untuk datang ke sini. Namun, kalian berempat akan kembali di masa mendatang untuk melakukan apa yang Vico dan Charlie lakukan kali ini. Kendrick berkomunikasi dengan mereka berempat, mengambil peran yang dulunya adalah peran ayahnya. Davy, Sibylle, Sang Naga, dan Joan mengerti, tidak melihat ada masalah dengan hal itu. Kapan tepatnya ini akan terjadi? Tanya Joan. Kendrick berpikir sejenak dan berkata, aku akan memberi mereka waktu sampai kalian semua mencapai level 110. Aku akan memastikan kelompok ini lebih kuat daripada duo Vico dan Charlie pada perjalanan sebelumnya. Itu akan memberi mereka banyak waktu di Zocaro, jadi mereka berempat tidak menganggapnya buruk, merasa itu sudah lebih dari cukup bagi mereka untuk menikmati dunia ini sebelum mereka kembali. Sementara itu, Vico dan Charlie bersama teman-teman lama mereka yang tinggal di Zocaro saat mereka pergi, bersama manusia level 110 dan Otis, sang robot. Setelah mendengar tentang perang dan bagaimana keadaan dunia spiritual dan tanah adaman, keduanya terkejut mendengar bahwa Maximilian masih hidup dan sehat. Dia mengasingkan diri setelah perang dan masih belum meninggalkan guanya. Tapi saat ini, dia mungkin sudah mencapai level 110, mendekati level 111, kata Otis kepada Vico dan Charlie. Pria yang tangguh, bahkan setelah semua gerakan Minos, dia masih bisa bertahan sampai sejauh ini. Wanita berambut biru itu tersenyum, penasaran untuk bertemu Maximilian lagi. Vico juga berpikir hal yang sama, tetapi dia tidak terkejut seperti Charlie. Bagi seseorang yang telah melewati waktu, tidak aneh jika dia menentang perang. Tapi bagaimanapun, kurasa aku akan mengambil inspirasi dari Maximilian dan memulai pengasingan yang panjang. Charlie menatap teman berambut pirangnya dan memikirkan gagasan itu dengan penuh kasih sayang. Setelah bertahun-tahun berkelana, ia pun tergoda untuk berkultivasi dalam pengasingan. Bagus. Mungkin menarik untuk berkultivasi selama 40 tahun ke depan dan mempersiapkan kepergian Minos, kata salah satu pria level 110. Dengan bantuan pemimpin faksi, kalian bisa mencapai level 111 pada akhir interval itu. Kata yang lain, sebelum menjelaskan tentang evolusi kekuatan Minos dan bagaimana pemimpin faksi bisa membantu mereka dalam kultivasi hari ini. Vico dan Charlie bersemangat dengan kemungkinan tersebut, dan keduanya bertekad untuk menjadi sekuat mungkin sebelum Minos dan rekan-rekannya pergi. Bukan hanya Minos dan istri-istrinya yang akan meninggalkan benua menuju Okia, tetapi faksi secara keseluruhan harus bersiap menghadapi kepergian kekuatan besar-besaran. Pertemuan itu akan berlanjut dengan perbincangan serupa, diselingi tawa, kenangan dan cerita, sesuatu yang akan berlangsung selama berjam-jam hingga berakhir. Setelah hari ini, semua orang di sana akan memulai adaptasi mereka terhadap guild dan dimulainya perjalanan damai ini hingga akhirnya keberangkatan Minos dan kelompoknya ke Uzira. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2659, janji ditepati. Beberapa saat setelah kedatangan kelompok Charlie dan Vico, 26 orang yang telah bertemu atau bertemu kembali dengan Minos hari itu akan beradaptasi dan belajar tentang perubahan dalam serikat atau rekan mereka. Bagi Vico dan Charlie, Armand saat ini memiliki hierarki baru, dengan faksi Minos menjadi yang paling berpengaruh, sementara rekan-rekan mereka semuanya berada di posisi yang baik dalam serikat. Sementara itu, keluarga Stuart dari Zocaro semuanya memiliki tingkat kekuasaan yang jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya dibayangkan oleh pendatang baru di planet ini. Namun setelah beberapa hari pertama di serikat, dengan banyak perbincangan dan kesempatan mendengarkan pengalaman rekan-rekan mereka, masing-masing belajar cukup banyak saat mereka beradaptasi dengan aturan serikat. Tak lama kemudian Charlie dan Vico akan mengasingkan diri dengan rencana untuk tidak meninggalkan tempat mereka akan berkultivasi sejak saat itu hingga Minos dan kelompoknya berangkat ke Uzira. Tim yang tersisa akan menjalankan posisi mereka sebagai rekrutan. Berbeda dengan mereka yang datang bersama Minos dari dunia spiritual terakhir kali, yang harus mengkhawatirkan musuh-musuh di dalam guild dan karenanya tidak dapat meningkatkan jumlah anggotanya dengan cepat, kelompok saat ini tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang sama. Begitu mereka beradaptasi dengan kondisi serikat dan kemungkinan-kemungkinannya saat ini.
Masing-masing dari 24 pendatang baru di Zocaro akan mencari poin prestasi yang berharga untuk maju ke posisi yang lebih baik dalam serikat. Karena mereka semua telah diterima dalam faksi Minos, jalan di depan tidak akan begitu rumit bagi mereka. Dalam sekejap mata, 7 tahun telah berlalu sejak Vico dan Charlie kembali ke Armans. Beberapa anggota kelompok, terutama yang lemah, telah memperoleh kesempatan baru untuk meningkatkan kultivasi mereka. Yang kuat telah banyak berkembang, tetapi mereka sudah berada pada level yang tidak dapat ditingkatkan dengan mudah. Karena tidak ada satupun dari mereka yang memiliki pilihan untuk meninggalkan markas pada tahun-tahun itu, mereka tidak dapat memperoleh musuh agar Minos dapat mentransfer kultivasi kepada mereka. Yang terkuat gagal naik level selama periode ini dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk bekerja bagi serikat. Namun yang terkuat, Sikok, Aurae, Julian si Gorgon, 2 individu dari galaksi The Adamant Land dan 2 individu dari The Enchanted Realm, berkembang dari rekrutan menjadi prajurit elit. Belum ada seorang pun yang menjadi perwira muda, tetapi itu bisa terjadi kapan saja. Kelompok yang tersisa sekarang semuanya adalah prajurit tingkat 1, dengan beberapa yang kuat hampir dipromosikan menjadi prajurit elit. Meskipun mereka memiliki segalanya untuk tumbuh lebih kuat tanpa terlalu banyak kesulitan, era stabilitas serikat saat ini membuat promosi menjadi sulit. Hanya sedikit anggota berpangkat tinggi yang meninggal atau tumbuh lebih kuat dengan cepat, seperti yang terjadi di era Minos dan istri-istrinya. Di lingkungan yang lebih stabil ini, tumbuh besar di Armans menjadi lebih sulit. Bahkan dengan semua perluasan yang dilakukan serikat karena wilayah pasca perang yang baru, dengan orang-orang baru yang juga bergabung selama periode ini, persaingan saat ini tidaklah kecil. Namun, tidak ada yang terburu-buru atau kecewa dengan kemajuan mereka. Semuanya berjalan baik bagi kelompok tersebut, sementara Minos dan istri-istrinya siap membantu dengan saran dan sumber daya. Di tengah-tengah ini, beberapa anggota kelompok ini perlahan-lahan terlibat dalam masalah yang lebih relevan, bergabung dengan kelompok ekspansi, yang dipimpin oleh Minos, atau Balai Penegakan Hukum. Di bawah komando Kendrick, di tengah-tengah ini, beberapa anggota kelompok ini perlahan-lahan terlibat dalam masalah yang lebih relevan, bergabung dengan kelompok ekspansi, yang dipimpin oleh Minos. Atau Balai Penegakan Hukum, di bawah komando Kendrick. Minos dan istri-istrinya tidak berkultivasi dalam pengasingan selama sebagian besar periode ini. Mereka selalu tersedia bagi rekan-rekan mereka dan hanya menjalani sesi-sesi kultivasi singkat secara terpisah. Sementara itu, mereka secara bertahap menyelesaikan rencana perjalanan mereka ke Uzira. Di dalam gua faksi tersebut, Minos memiliki seorang pria berpenampilan aneh dengan satu mata merah dan satu mata hitam, rambut abu-abu, hijau dan hitam, serta kulit dengan corak berbeda di setiap anggota tubuhnya. Dengan tingkat kultivasi 101, makhluk berpenampilan aneh itu duduk dalam posisi teratai, menerima bantuan dari Minos dan Ebi untuk terakhir kalinya. Dengan Minos duduk di depannya dan Ebi duduk di belakangnya, makhluk ini merasakan auranya akhirnya stabil pada tingkat di mana ia tampaknya tidak lagi menjadi bagian yang menyerbu tubuh itu. Tetapi pemiliknya yang sebenarnya, Ebi mendesah saat dia melepaskan tangannya dari makhluk itu, sementara Minos membuka matanya, senyum muncul di wajahnya. Setelah sekian lama sejak persetujuannya dengan kutukan Albano, ia akhirnya menepati janjinya. Ia merasakannya tepat sebelum membuka mata, saat hubungan antara dirinya dan makhluk itu berakhir. Kutukan Albano terasa di tengah kegembiraan akhirnya, setelah jutaan tahun hidup, memiliki tubuh dan kebebasan untuk datang dan pergi. Minos dan Ebi, terima kasih atas apa yang telah kalian lakukan untukku. Aku akan selalu berterima kasih, katanya dengan suara anehnya, yang memadukan nada dua makhluk berbeda. Selama 7 tahun terakhir, Minos dan Ebi telah berjuang untuk menemukan cara yang aman bagi makhluk ini untuk hidup tanpa bantuan mereka yang terus-menerus. Setelah banyak kesalahan, mereka menemukan formula saat ini, menggunakan mayat, sebagian cairan hitam, dan jiwa kutukan, yang disegel dalam tubuh dengan kekuatan Minos. Dia 100% stabil dan rasional, tanpa nafsu membunuh seperti mayat yang terkena terlalu banyak cairan hitam, sementara kekuatan bawaannya sebagian besar masih terpelihara. Minos berdiri dan berkata, Moros, berikan kesetiaanmu kepada Kendrick dan yang lainnya. Mulai sekarang, kau harus mengikuti mereka jika kau ingin membalas kesempatan yang telah kami berikan kepadamu. Namun sebelum itu, fokuslah untuk memperkuat diri sendiri. Mengingat keterbatasan Anda sebelumnya, Anda telah kehilangan banyak waktu untuk berkultivasi. Namun, Anda dapat dengan cepat meningkatkannya di Armans. Aku pasti akan melakukannya. Ia bangkit dari tempat duduknya, yang sudah memiliki simbol ular di dahinya, karena bertahun-tahun yang lalu ia telah meresmikan masuknya ia ke Armans. Silakan, gunakan kebebasanmu dan nikmati hidupmu. Minos melepaskannya, memperhatikan orang itu pergi sementara dia dan Ebi tetap tinggal, puas dengan pekerjaan mereka. Dia baru di level 101, tapi dia akan segera menjadi kultivator level 105, kata Minos kepada Ebi.
Dengan tubuh yang dulunya milik seseorang di level 114, kecepatan kultivasinya akan jauh lebih unggul dari semua rekan kita. Baguslah, Kendrick akan memanfaatkannya dengan baik di masa depan. Abby berjalan keluar dari gua mereka, sementara Minos tersenyum membayangkan masa depan. Ayo kita bicara dengan Segiel. Ada surat dari Tiolos untuk kita. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2660, tahun-tahun terakhir sebelum berangkat ke Uzira. Saat mereka berjalan kembali ke Dewan, Minos dan Abby segera berada di depan Segiel, Panglima tertinggi Serikat. Saat dia melihat kekasihnya berdiri di samping saudara haremnya, Segiel melemparkan surat yang telah sampai di Serikat untuknya kepada Minos. Tiolos telah mengirimi kita pesan ini, katanya dengan nada tertarik. Dia tidak melanggar privasi Minos dan Tiolos sampai membuka pesan pria itu. Tiolos pernah mengunjungi Minos di tengah pengasingannya. Saat itu, pria itu hanya bisa bertemu dengan Kendrick, Lily, dan Segiel. Ketika mengetahui sekutunya sedang mengasingkan diri untuk tumbuh lebih kuat dan bahwa Minos tidak melupakan perjanjian mereka, Tiolos pergi dengan perasaan puas. Dia telah mendengar tentang kemenangan Armans dalam perang melawan tambang Fireston dan juga tentang keterlibatan Minos dalam konflik itu. Semua ini membuatnya semakin yakin bahwa keputusannya untuk bersekutu dengan penduduk asli dunia spiritual itu merupakan keputusan yang tepat. Pada saat kepergiannya dari Armans, dia mendengar dari Segiel bahwa dia sedang menunggu Minos keluar dari pengasingannya, karena baru saja mengirimkan berita. Minos membuka surat dari Yang Maha Tinggi itu dan segera muncul senyum puas di wajahnya. Dia sudah naik level, kata Minos, yang membuat Segiel dan Abby terkejut. Benarkah? Abby meragukannya. Lagi pula, maju melalui tahap ke-12 itu sulit. Dari semua individu tingkat ke-12 di Serikat yang telah aktif bertempur dalam perang, tidak ada satupun dari mereka yang mampu meningkatkan kultivasi mereka dalam tahun-tahun itu. Segiel berada pada level yang sama seperti puluhan tahun lalu. Sementara bahkan para tetua yang telah berada pada level yang sama lebih lama tidak mengalami peningkatan sama sekali selama pengasingan Minos. Itu benar-benar sulit dipercaya, kata Segiel tak percaya. Bahkan pemimpin tertinggi, yang berada di puncak levelnya, tidak akan maju tanpa pengasingan yang lama. Pemimpin tertinggi berencana untuk kembali ke pengasingannya untuk naik ke level 124, tetapi dia menunggu Minos berangkat ke Uzira. Dia akan menemani kelompok pria itu ke pantai barat dan baru setelah kembali ke markas dia berniat untuk fokus pada kultivasi untuk naik level. Akan tetapi, bahkan dengan seberapa dekatnya dia untuk menjadi lebih kuat, Jalai seharusnya tidak akan maju setidaknya selama 150 tahun. Dia telah menemukan peluang bagus dalam perjalanannya mengelilingi benua selama 45 tahun terakhir. Minos tidak curiga dengan informasi dalam surat Tiolos. Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci. Dia hanya mengatakan bahwa dia telah tumbuh lebih kuat dan akan mengasingkan diri selama 25 tahun ke depan. Setelah itu, aku akan menemuinya di pantai barat sehingga kita bisa menuju Uzira. 25 tahun? Itu terlalu dini, bukan? Tanya Segiel sambil menyipitkan matanya. Tidak, kurasa tidak. Perjalanan ke sana memakan waktu lebih dari setahun, dan ada batas kesalahan yang terlibat. Dia mungkin mempertimbangkan bahwa kita akan meninggalkan benua itu antara 28 dan 30 tahun sejak dia mengirim surat itu. Minos mengira waktunya sudah tepat. Kalian hanya akan tinggal selama 25 tahun lagi. Sang komandan mendesah, tidak menyukai hal itu. Karena dia harus tetap tinggal, itu berarti semakin sedikit waktu yang dia miliki bersama Minos sebelum Minos pergi. Sepertinya begitu. Abby menatap wanita berambut biru muda itu, memahami apa yang ada dalam pikirannya. Abby juga merasakan hal serupa saat tinggal di dunia spiritual bersama Gloria. Minos tersenyum dan berkata, itu bukan hal yang sepele. Aku tidak berniat menghabiskan banyak waktu untuk berkultivasi, jadi kita punya banyak hal untuk dialami bersama dan dipersiapkan untuk masa depan. Dia menatap Abby. Mari selesaikan pembaruan mayat-mayat di guild dan persiapkan faksi kita untuk menghadapi ketidakhadiran kita. Abby setuju dan mengingatkan Segiel. Nanti kamu harus mengawasi saudara-saudara kita yang akan datang dari dunia spiritual. Mereka akan membutuhkan dukungan, meskipun itu hanya tatapan khusus. Baiklah, serahkan saja padaku. Ia duduk di singgasananya sambil berpikir. Karena sudah diputuskan, buatlah ini resmi, Minos. Umumkan kepada para tetua rencanamu untuk meninggalkan guild dalam 25 tahun dan setiap orang yang akan pergi bersamamu. Apakah kau punya semua nama? Saya hampir sampai. Tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi. Namun, saya dapat menyelesaikannya dalam beberapa minggu, jawabnya. Selain dia, 3 wanita pribumi dari dunia spiritual, sekelompok 17 penguasa level 113 dan 114, tetapi juga 3 penguasa level 115, telah pergi bersama Tiolos ke Uzira. Tetapi Minos masih memiliki beberapa nama yang ingin dia pertimbangkan untuk dibawa dalam perjalanan ini, anggota faksinya,
tetapi juga rekan guild yang tidak terkait dengan kelompoknya. Baiklah, aku akan memberitahu atasan kita tentang hal itu. Kemungkinan besar kau akan segera dipanggil untuk melapor ke Dewan Tetua. Mengenai dana perjalanan, serikat akan mencairkannya segera setelah kau menyerahkan rencana perjalananmu dan daftar anggota kelompok yang akan menemanimu. Serikat akan menanggung semua biaya perjalanan ini yang dapat diperkirakan, menyediakan makanan, penanaman, generasi, transportasi, dan sumber daya lainnya. Tetapi Minos harus menyampaikan rencana yang telah dirumuskan kelompok ekspansionisnya selama bertahun-tahun dengan berbagai penelitian dan persiapannya. Minos mengangguk pada Segiel, hampir menyiapkan segalanya untuk meresmikan kepergiannya. Sambil merenungkannya, dia menghela napas, merenungkan betapa dekatnya perjalanannya yang akan datang dan bagaimana itu menandai akhir dari salah satu fase paling tenang dalam hidupnya. Perjalanan ini akan menyenangkan. Sudah saatnya bagiku untuk menjauh dari pengamatan Nave dan kembali mencari tantangan untuk kekuatanku, pikirnya dalam hati. Minos telah mengetahui siapa tetua yang mengawasinya di Armans selama perjalanan Vico dan Cali ke dan dari dunia spiritual. Selain itu, pada levelnya saat ini, hanya Supremes yang menjadi tantangan baginya. Namun, sebagian besar Supremes terlalu kuat baginya, jadi dia berada dalam situasi yang aneh di Okia. Dia tidak cukup kuat untuk menantang yang terkuat di benua itu, tetapi dia terlalu kuat untuk 99,9% makhluk hidup di Okia. Dalam situasi yang dialaminya, hanya dengan meninggalkan Okia dia bisa kembali memiliki lawan dalam jangkauan kekuatan yang memungkinkan dia untuk bertarung tanpa dihancurkan atau dimenangkan dengan mudah. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.